Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Umi Saputri. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu sel tumbuhan dan air. Oke, jadi setiap jenis sel hingga jaringan itu memiliki kandungan air yang berbeda ya teman-teman. Namun keadaan tersebut itu dapat berubah tergantung tingkat metabolisme dan status air. Nah, jadi untuk kandungan air ini dapat mencapai lebih dari 70% pada tanaman. Jadi biasanya sifat ternal air itu dapat berfungsi sebagai pengatur suhu, memiliki sifat pelarut yang baik, terus sebagai media penyerapan, distribusi mineral, nutrisi, dan zat larut lainnya gitu. Oke, jadi pada transpirasi air terhadap cahaya itu biasanya menyebabkan sinar matahari menggerakkan proses fotosintesis gitu ya. Nah, jadi tumbuhan yang mengalami fotosintesis ini akan terjadi pengurangan air melalui proses evaporasi dari permukaan daun. Nah, terus itu tuh terdapat turgor. Apa sih turgor? Nah, jadi turgor adalah pengambilan air oleh sel yang menghasilkan tekanan tanpa memiliki kerangka, sehingga tanaman itu harus tetap memelihara turgor agar tetap tegak gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Dan ternyata air itu memiliki sifat ternal loh. Jadi sifat ternal air itu secara penting biologis gitu. Jadi setiap molekul air itu dapat berubah-ubah. Umumnya keadaan molekul itu yang kecil berbeda pada suhu yang rendah, begitupun sebaliknya. Jadi pada proses pencairan atau perebusan air itu akan memiliki titik didih yang paling tinggi dibandingkan dengan metana dan amonia. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan untuk pameran air itu kapasitas termalnya itu unik ya. Jadi air itu memiliki struktur yang teratur atau ternal yang tinggi sehingga cepat menghantarkan panas gitu dari titik aplikasi. Nah, sifat air itu memberikan tingkat kestabilan yang tinggi. Oke. Dan apa sih sebenarnya hubungan air dengan seluruh tanaman? Jadi hubungan air dengan seluruh tanaman itu merupakan proses dominan terhadap penyerapan air dalam jumlah besar dari tanah, terus translokasi melalui tumbuhan. Dan biasanya itu hilang di atmosfer gitu sebagai uap air. Nah, terus air itu biasanya diserap oleh tanaman itu kurang lebih 5% yang disimpan untuk pertumbuhan dan lebih sedikit untuk biokimia. Jadi transpirasi adalah keseimbangan melewati tanaman sebagai uap gitu. Jadi potensi kehilangan air dalam jumlah besar itu dapat mempengaruhi pertumbuhan, produktivitas, serta kelangsungan hidup tanaman. Nah, teman-teman, ternyata sel tumbuhan yang mengandung lingkaran membran itu selektif yang berkelanjutan. Jadi sel itu dibangun menurut rencana besar yang sama dan setidaknya itu dimulai dengan struktur dasar yang besar. Dan sel adalah larutan kimiawi encer. Wah, encer gitu ya. Encer yang disebut protoplasma yang biasanya itu dikelilingi oleh membran plasma gitu ya. Nah, membran plasma dan protoplasma yang dikandung secara kolektif ini disebut sebagai
protoplas. Ingat, protoplas. Nah, jadi membran plasma juga selektif permeabel, yang berarti memungkinkan beberapa bahan melewatinya, tetapi tidak yang lain gitu. Jadi mampu mengontrol pertukaran materi dan berfungsi untuk menjaga perbedaan penting antara sel dengan lingkungan. Oke, jadi protoplas tumbuhan itu pada gilirannya dikelilingi oleh dinding sel, dan dinding sel itu menentukan bentuk sel dan melalui adhesi di ke dinding sel yang berdekatan gitu ya. Nah, jadi memberikan dukungan untuk tumbuhan secara keseluruhan di lokalisasi ke mitokondria. Nah, jadi vakuolia sentral dan membran tonoplas itu berperan dalam pengaturan sifat osmotik sitoplasma. Jadi seperti itu ya teman-teman. Terus apa sih sebenarnya pengaruh angin gitu? Jadi kecepatan yang berpengaruh terhadap transpirasi karena memodifikasi panjang efektif dari jalur difusi untuk molekul air yang keluar karena adanya lapisan bata. Jadi sebelum mencapai udara curah, molekul uap air yang keluar dari daun itu harus berdifusi ya teman-teman. Berdifusi tidak hanya ketebalan lapisan epidermis sel atau sel pelindung gitu, tetapi juga melalui lapisan batas sehingga menambah panjang jalur difusi gitu. Jadi menurut hukum Finis, penambahan panjang menurut laju difusi dan laju transpirasi, ketebalan lapisan batas merupakan fungsi dari ukuran dan bentuk daun. Nah, keberadaan bulu daun atau trikoma, pernah kan dengar trikoma? Nah, jadi dengan kecepatan angin dan ketebalan lapisan batas yang dihitung itu sebagai fungsi kecepatan angin di atas daun kecil, meningkatkan kecepatan angin dan ketebalan lapisan batas itu mengakibatkan panjang jalur difusi itu menurun gitu. Sehingga hubungan ini tuh berlaku pada kecepatan angin yang lebih rendah gitu. Dengan begitu dapat meningkatkan kecepatan angin. Jadi ia itu cenderung mendinginkan daun dan dapat menyebabkan pengeringan yang cukup untuk menutup stomata. Jadi kecepatan angin yang tidak terlalu berpengaruh pada laju transpirasi daripada ketebalan lapisan batas saja. Jadi lapisan batas itu dipengaruhi oleh faktor tanaman ya teman-teman, ingat. Lapisan batas dipengaruhi oleh faktor tanaman. Jadi lapisan batas daun yang lebih besar dan bentuk daun itu dapat dipengaruhi oleh pola angin. Jadi lapisan batas atau rambut permukaan itu membantu mempertahankan lapisan batas dan dapat mengurangi transpirasi dengan memecah pergerakan udara di atas daun. Jadi hubungan tanaman air itu mencerminkan perolehan air dari tanah melalui hilangnya air secara konstan melalui daun. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi apa sih efek kelembapan? Jadi kelembapan merupakan kandungan air yang sebenarnya itu ada di udara dan dapat dinyatakan sebagai rapat uap atau tekanan uap. Jadi kelembapan itu menyatakan kadar air sebagai kelembapan relatif atau yang biasa disingkat RH gitu ya. Dan kelembapan relatif adalah rasio dari kadar air
aktual udara dengan jumlah maksimum air itu dapat ditahan oleh udara. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.